Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjuti dengan salat tarawih dan witir. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita, baginda yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, sebentar lagi bulan suci Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita, dan kita akan memasuki yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Jangan sampai Ramadan berlalu, bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Tahun depan masih ada Ramadan, tetapi mungkin kita sudah berpindah, bukan lagi di atas tanah, tetapi sudah masuk ke dalam tanah. Banyak orang-orang yang tahun lalu masih bersama kita, puasa dengan kita, tetapi tahun ini mereka tak lagi bersama kita. Oleh karena itu, pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tingkatkanlah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sekedar fardu, tambahkan dengan yang sunah-sunah. Apabila kita merasa memiliki dosa, maka segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam di rumah Siti Aisyah. Tengah malam Nabi terbangun dari tidurnya, dicari oleh Siti Aisyah. Dicari di dalam masjid, ternyata Siti Aisyah melihat Rasulullah sedang mendirikan sholat. Ditunggu oleh Siti Aisyah. Setelah selesai sholat, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kapan waktumu istirahat ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, jika aku istirahat, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah?" Siti Aisyah bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan sehingga aku melihat engkau banyak sekali melaksanakan sholat?" Apa jawaban daripada Rasulullah? "Ya Aisyah, setiap malam aku harus sholat taubat 1000 rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Hadirin dan hadirat, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang memegang kunci surga, seorang nabi yang namanya berdampingan dengan nama Allah, masih sholat taubat begitu banyak. Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau manusia yang mulia, engkau manusia yang tidak ditempelkan dosa sedikit pun, engkau manusia yang tidak akan diberikan sedikit siksaan apapun. Mengapa engkau sholat taubat begitu banyak ya Rasulullah?" Apa jawaban daripada Rasulullah? "Ya Aisyah, aku takut, aku khawatir tatkala umatku dicabut ruhnya oleh Allah, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka belum sempat bertaubat kepada Allah, sehingga aku berharap salat taubatku ini dapat menambah taubat umatku ya Aisyah." Saking cintanya Nabi sama umatnya, Nabi tidak pernah istirahat untuk memikirkan umatnya. Namun kita lihat masih banyak orang yang masih melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian orang masih banyak yang meninggalkan sholat hanya karena kepentingan dunia. Mereka meninggalkan sholat. Jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, bukan untuk bekerja mengumpulkan harta, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita tidak dilarang bekerja mengumpulkan harta. Kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu sudah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Carilah pekerjaan Anda, carilah karunia Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang sibuk bekerja mengumpulkan harta, kata orang-orang di kalangan sahabat yang lainnya mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andaikan kekuatannya, energinya disalurkan ke jalan Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, lau kana yas'a, apabila orang ini keluar bekerja dalam rangka menafkahi kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Yang kedua, lau kana kharul yas'a ala auladillah sigar, apabila orang ini keluar bekerja dalam rangka menafkahi anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Yang ketiga, in kana kharaja yas'a bihifz nafsah, apabila orang ini keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak minta-minta, fahuwa fi sabilillah, dia pun di jalan Allah. Tapi yang keempat, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, tapi kalau orang ini keluar bekerja hanya untuk pamer, ria, hanya untuk berbangga-bangga dengan hartanya, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak menyadari kita sedang berada di jalan syaitan. Maka berbanyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih dalam sisi Ramadan, yang dimana bulan ini dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan para setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu hanya bekerja selama 11 bulan. Dia menggoda kita selama 11 bulan. Masuk bulan Ramadan, dia istirahat. Dia biarkan kita sendiri yang melakukan dosa, karena kita sudah biasa melakukan dosa. Akhirnya jadi nafsu. Maka disinilah yang dikatakan pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, tetapi ada orang yang paksa masuk. Hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.